بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب في القبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما يا عليم. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, sedang jemaah fardu maghrib yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala kebaikan yang masih Allah limpahkan kepada kita, atas segala karunia yang masih Allah curahkan untuk kita bersama. Kita masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas, dan masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya untuk mendekatkan diri kepadanya dalam rangka untuk memenuhi panggilan dan perintah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk rangkaian ketaatan amal soleh yang kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya, mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu bentuk syukur kita atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan untuk qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita angkat adalah mengenai kondisi orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana kondisi mereka, karib kerabat kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, apakah benar mereka bisa menemui keluarganya atau tidak? Karena banyak di antara kita yang mengatakan dan bahkan menceritakan di antara salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia, kemudian dia kembali ke rumahnya, menemui ibunya, ayahnya, saudaranya. Hal itu mereka jelaskan dan mereka nyatakan
bahwasanya itu terjadi ketika sang ibu melaksanakan salat tahajud, lalu tiba-tiba dia mencium parfum yang biasa dipakai oleh anaknya atau suaminya, tercium olehnya, dan itu dia katakan bahwasanya dia benar-benar menciumnya, katanya. Padahal ya tidak ada yang memakai parfum itu kecuali anaknya sendiri. Ya, maka ini berdasarkan pengakuannya. Lalu pertanyaannya, apakah hal ini benar? Apakah kondisi orang yang telah meninggal dunia itu bisa menemui keluarganya secara langsung? Maka sebelum kita menjawab permasalahan ini, maka tentu kita akan bahas ya terlebih dahulu apa sebenarnya dan bagaimana hubungan ruh ya orang yang telah meninggal dunia itu dengan orang yang masih hidup. Bagaimana sebenarnya hubungan mereka, ya, ruh orang-orang yang telah meninggal dunia itu dengan orang yang masih hidup atau keluarganya yang masih hidup. Maka dalam hal ini ada 3 hubungan, keadaan ataupun kondisi hubungan antara ruh orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Kondisi yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya pertemuan ruh orang yang telah meninggal dunia itu dengan ruh orang yang masih hidup, ya, itu bisa, namun di alam mimpi. Di alam mimpi. Para ulama telah menegaskan masalah ini, dan itu bisa terjadi. Ruh orang yang telah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup, namun di dalam mimpi. Ini kondisi yang pertama. Lalu apa dalilnya? Ya, tentu kalau kita mengatakan bisa, maka kita mesti merujuk dan mencari dalilnya. Yang pertama, tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah sendiri yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang, yang mengendalikan jiwa orang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan begitu juga dialah yang mengendalikan, memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan, yang memegang ruh orang yang telah meninggal dunia, dan juga dia jugalah yang mengkondisikan, mengendalikan, memegang ruh orang yang sedang tidur. Nah, ini Allah sendiri yang mengatakan dalam ayat ini. Kemudian Allah katakan, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, maka dia tahan ruh orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Orang-orang yang telah meninggal dunia itu Allah tahan, ya, ruhnya, ataupun ruh orang yang akan
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan ditahan ruhnya oleh Allah, tidak dikembalikan kepada jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Namun dia akan melepaskan ruh yang lain yang masih ditakdirkan untuk hidup, dilepaskannya, dikembalikan kepada jiwanya, ya, sampai waktu yang Allah tetapkan kapan dia akan hidupkan, ya, kapan Allah beri dia kehidupan, kapan Allah masih beri dia nyawa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya ya perkara ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Dalam surah Az-Zumar 42 Allah tegaskan perkara ini. Kemudian ada dua pendapat ahli tafsir mengenai ayat ini. Salah satunya bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ruh yang belum ditetapkan oleh Allah kematiannya itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bisa, ya, ruh yang telah ditetapkan kematiannya itu tidak akan bisa kembali ke jasadnya lagi, yaitu di dunia. Sedangkan ruh orang-orang yang dilepasnya, ya, itu adalah ruh orang-orang yang tidur. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tafsir ayat ini. Apa sebenarnya maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 42 ini? Ibnu Abbas radhiyallahu taala menjelaskan, beliau mengatakan, inna arwahal ahya'i wal amwat taltaqi fil manam. Dari ayat ini kita bisa mengeluarkan faedah bahwasanya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati itu bisa bertemu di dalam mimpi. Bisa bertemu di dalam mimpi. Fatata'arafu ma sya'allahu minha, kata Ibnu Abbas. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila al-ajsad, apabila masing-masing hendak kembali ke jasadnya, kata beliau, amsakallahu arwahal amwati 'indahu. Allah Subhanahu wa taala akan menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya. Wa arsala arwahal ahya'i ila ajsadiha. Kemudian Allah akan kirim kembali, lepaskan kembali ruh orang-orang yang masih hidup, ya, ke dalam jasadnya saat dia tidur. Ini dalil yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kondisi ruh orang yang meninggal dunia dengan ruh orang yang masih hidup, ya, itu bisa bertemu, ya, namun sekali lagi kita katakan di dalam mimpi. Ya, ini tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, menukil ataupun mengeluarkan istinbat faedah dari surah Az-Zumar ayat 42. Kemudian dalil yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya ruh orang yang meninggal dunia, ya, itu bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup namun di dalam mimpi. Ini adalah kejadian nyata yang terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hatinya, yaitu sahabat Nabi Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah, peperangan ya yang terjadi saat itu antara kaum muslimin menyerang Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam peperangan itu Thabit termasuk sahabat yang mati syahid. Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat Nabi yang mati syahid pada saat itu peperangan ya yang terjadi antara kaum muslimin dengan ya pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Dia meninggal dunia, mati syahid dalam peperangan itu, dan pada saat itu Thabit ibn Qais mati dalam keadaan memakai baju besi yang bernilai harganya. Memakai baju besi yang sungguh bernilai harganya. Dia mati dalam keadaan memakai baju besi tersebut, mati syahid, sampai akhirnya lewatlah salah seorang dan menemukan jasad daripada Thabit radhiyallahu taala anhu. Lalu orang ini mengambil baju besi yang ada di badannya, diambilnya baju besi milik daripada Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu ini, lalu dia bawa pulang ke rumahnya. Dia bawa pulang. Setelah peristiwa ini ada salah seorang mukmin ya juga di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bermimpi didatangi oleh Thabit ibn Qais ini. Bermimpi dia. Mimpinya apa? Didatangi oleh Thabit ibn Qais radhiyallahu taala anhu. Di dalam mimpi tersebut Thabit ibn Qais mengatakan kepada si fulan tersebut, kepada sahabat tersebut, ya, saya wasiatkan kepada engkau, kata dia, dan jangan engkau katakan ini mimpi kalut, ya, sekedar mimpi biasa, kata beliau, atau sekedar bunga mimpi, ya, kemudian kamu tidak memperdulikannya, kata Thabit ibn Qais kepada salah seorang sahabat tadi yang dia datang ke dalam mimpinya. Tolong perhatikan, tolong dengarkan baik-baik, kata Thabit kepada laki-laki tadi. Ketika saya mati, katanya, menceritakannya, ada seorang, ya, salah seorang laki-laki yang melewati jenazahku, kata Thabit. Lalu dia mengambil baju besiku. Dia ambil baju besi dan ini, kata Thabit kepada laki-laki yang dia temui dalam mimpi tadi. Dia ambil baju besi milikku, katanya. Kemudian dia berikan alamatnya. Orang yang mengambil baju besi tadi, dalam mimpi itu dia sebutkan dia tinggal di pojok sana, kata Thabit. Ya, di kemahnya ada seekor kuda. Dia tinggal di pojok sana, di sebuah kemah. Kemudian ada seekor kuda di situ, ya, yang dia gunakan untuk membantu kegiatannya, kata Thabit. Lalu dia meletakkan baju besiku itu di bawah sebuah wadah. Diletak baju besi milik dia itu di bawah sebuah wadah, kata Thabit kepada laki-laki tadi di dalam mimpinya. Ya. Kemudian dan di atas wadah itu ada sebuah pelana. Jadi detail dia sampaikan, karena mungkin barangkali ketika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, orang tidak akan melihat baju besi tersebut di mana. Ternyata dia letakkan di sebuah bawah wadah, di dalam sebuah wadah, kemudian di atas wadah itu ada sebuah pelana. Mungkin itu pelana kuda.
Ya, maka orang yang kalau masuk umpamanya untuk mengecek dan melihat, maka tidak akan melihatnya. Akan tetapi Thabit ibn Qais menceritakan, memberitahukan secara detail di mana baju besi yang dia pakai dalam keadaan sahid itu diambil oleh laki-laki tadi dan di mana dia letakkan disampaikan dengan detail. Maka mendengar hal itu, ya, dia sampaikan tadi dalam mimpinya dan pesannya belum berakhir. Kemudian kata Thabit juga kepada laki-laki tadi, tolong engkau juga datangi Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku itu, karena baju itu sangat berkesan dan bernilai. Ya, mungkin harganya juga lumayan mahal dan benar-benar berkesan baginya. Dia minta agar ada orang yang menugaskan, ya, kepada khalifah, kepada panglima perang saat itu Khalid ibn al-Walid, ya, agar Khalid menugaskan salah seorang sahabat atau beberapa orang timnya, pasukannya, untuk mengambil baju besi tersebut ke rumah, ya, salah seorang, ya, laki-laki tersebut. Kemudian juga, ya, dan jika engkau bertemu dengan khalifah Rasulullah, belum selesai wasiatnya, ya, belum selesai pesannya, jika engkau bertemu dengan khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampaikan bahwa saya punya tanggungan hutang sekian dan utang piutang, ya, sekian, kata Qais, kata siapa tadi? Ya, Sabit, ya, Ibn Qais radhiyallahu taala anhu kepada laki-laki tadi di dalam mimpinya. Engkau juga sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya saya punya utang sekian. Saya masih punya utang, ya, sementara budakku si fulan itu sudah saya merdekakan, kata beliau kepada orang yang dia temui di dalam mimpinya tadi, sahabat, ya, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai, setelah dia bangun, ya, maka besoknya salah seorang di antara sahabat tadi yang dia didatangi oleh Thabit ibn Qais dalam mimpinya langsung menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, dan juga Khalid ibn al-Walid. Namun sesuai pesan yang disampaikan oleh Thabit ibn Qais tadi, dia tidak langsung menemui khalifah sesuai dengan arahannya. Pertama kali dia menyuruh untuk agar dia mendatangi Khalid ibn Walid, agar Khalid ibn Walid menugaskan beberapa orang untuk mengambil baju besinya. Maka sesuai arahan dia datangi pertama kali Khalid ibn Walid dan dia sampaikan mimpi yang dia alami pada malam hari itu, bahwasanya Thabit ibn Qais mendatangi dia dan baju besinya diambil oleh salah seorang, tinggal di pojok sana di sebuah kemah, dan dia di depan kemahnya itu ada seekor kuda dan baju besinya itu ditaruh di dalam sebuah wadah dan di atas wadah itu ada sebuah pelana. Dan memang benar, ketika mendengar berita itu, maka Khalid ibn Walid pun menugaskan beberapa orang untuk mengecek kebenaran berita tersebut, ya, agar, ya, memenuhi, agar beberapa orang di antara, ya, sahabatnya atau pasukannya untuk mengambil baju besi tersebut di rumah laki-laki yang tinggal di pojok, ya, dan diletakkan di dalam kemahnya. Maka benar ketika dicek oleh beberapa orang, ternyata benar bahwasanya baju besi tersebut ada di dalam sebuah wadah yang memang benar tempatnya saat itu baju besi itu dalam sebuah wadah dan di atasnya ada pelana. Benar yang disampaikan oleh, ya, laki-laki tadi. Kemudian setelah itu, ya, mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah sampai di Madinah, kemudian orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar.
Setelah selesai, ya, bertemu dengan Khalid bin Walid, dan itu benar. Lalu dia menjumpai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat daripada Thabit. Ya, para sahabat mengatakan kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, ya, dan itu langsung dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, padahal baru disampaikan, ya, ya, setelah orangnya meninggal, ya, selain daripada wasiat daripada ataupun pesan yang disampaikan oleh Thabit ibn Qais kepada salah seorang di antara sahabat yang di dalam mimpinya, dan itu langsung dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara salah satu kasus, ya, bentuk bukti bahwasanya ruh orang yang telah meninggal dunia itu bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup, namun dalam, ya, di dalam mimpi. Ya, sekali lagi di dalam mimpi. Dan banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Ar-Ruh, ya, mengenai masalah-masalah ini. Ya, bisa kita cek dan kita baca kitab karangan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu taala anhu, ya, di dalam kitabnya Ar-Ruh, khusus berbicara tentang masalah ruh. Ya, itu dibahas secara detail oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimallahu taala. Kemudian jemaah dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini kondisi yang pertama, ya, bahwasanya ruh orang yang meninggal dunia, ya, bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup namun dalam mimpi. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ya, Allah memperlihatkan keadaan keluarga orang yang masih hidup kepada beberapa orang yang telah meninggal dunia. Berarti tidak secara mutlak bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan keadaan keluarga mereka yang masih hidup kepada beberapa orang yang telah meninggal, bukan kepada semua orang yang telah meninggal. Para ulama menegaskan, ya, bahwasanya seorang mayit itu bisa mendengar suara orang yang berada di dunia dalam kondisi tertentu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabahu innahu la yasma' qar'a ni'alihim. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan dia di dalam kuburnya dan ditinggal pula oleh orang yang mengantarkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia bisa mendengar suara sandal mereka. Sungguh dia bisa mendengar suara sandal mereka. Ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Talha, bahwasanya salah seorang, ya, setelah berlalu 3 hari pasca peperangan Badar, Rasulullah SAW mendatangi tempat pertempuran tersebut. Setelah 3 hari berlangsungnya peperangan Badar, pasca peperangan Badar 3 hari setelah itu, Nabi kembali, ya, mendatangi lokasi. Kemudian apa? Ya, Nabi dan sahabatnya memasukkan mayat orang-orang musyrik ke dalam
satu lubang. Jadi bukan diterlantarkan setelah peperangan itu, bukan dibiarkan oleh Nabi SAW mayat-mayat mereka tergeletak begitu saja. Ya, akan tetapi juga Nabi dan para sahabatnya kembali dan menguburkan mereka dalam lubang, ya, satu lubang. Jadi mayat-mayat orang musyrik, ya. Nah, ketika 3 hari setelah peperangan Badar tersebut, kemudian Nabi SAW pada saat menguburkan mereka di dalam satu lubang tersebut, maka Nabi bersabda, "Ya Abu Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal ibn Hisham." Ini diantara mayat yang dikuburkannya. Abu Jahal, ya, Abu Jahal ibn Hisham, wa ya Umayyah ibn Khalaf, wahai Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah ibn Rabi'ah. Ini petinggi-petinggi kafir Quraisy yang dikuburkan, yang mati pada saat itu pada peperangan Badar, ya. 3 orang, ya, disebutkan oleh Nabi, dan juga ya Syaibah ibn Rabi'ah, juga Syaibah ibn Rabi'ah. 4 orang, Abu Jahal ibn Hisham, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, dan juga Syaibah ibn Rabi'ah. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kata Nabi SAW saat menguburkan mereka, apakah kalian telah mendapatkan kenyataan bahwasanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Ya, kata Nabi SAW, padahal mereka sudah meninggal. Ya, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kata Nabi. Adapun saya telah mendapatkan kenyataan dari apa yang telah dijanjikan oleh Rabbku. Maka spontan mendengar Nabi mengatakan hal seperti itu pada mereka saat dia menguburkan mereka, maka Umar pun bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan mereka? Apakah mereka bisa mendengar?" Padahal mereka sudah meninggal, kata Umar kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa menjawab, wahai Rasulullah? Padahal mereka sudah menjadi bangkai. Ya, Umar juga heran, kan? Kenapa Nabi seolah-olah berdialog dengan mereka? Ya, kemudian berkata hanya sekedar menyampaikan saja. Kemudian apa kata Nabi SAW mendengar pertanyaan daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Nabi mengatakan, "Ya Umar, walladhi nafsi biyadi." Wahai Umar, demi Allah, demi zat yang mana jiwaku berada di genggamannya, ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Ya, kalian memang tidak bisa mendengar apa, ya, yang aku ucapkan kepada mereka. Ya, walakinnahum la yaqdiruna ay yujibu. Ya, namun mereka tidak bisa menjawab. Kalian tidak bisa mendengar, ya. Mereka bisa mendengar, namun tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, kata Nabi SAW kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ini diantara dalilnya bahwasanya, ya, beberapa orang yang Allah kehendaki telah meninggal dunia itu, ya, mereka diperlihatkan, ya, keadaan keluarganya yang masih hidup, namun sekali lagi itu tidak berlaku secara mutlak, ya. Nah, bahwasanya kasus semacam ini tidak berlaku secara umum, ya. Walaupun sebenarnya ulama berbeda pendapat, ya, mengenai masalah ini, apakah kondisi seperti ini orang yang telah meninggal dunia itu mengetahui kondisi keluarga yang masih hidup atau tidak, ya. Ulama berbeda pendapat, ya, mengenai masalah ini, ya, dalam arti apa, mayit bisa mendengar, ya, dan mengetahui semua keadaan orang yang masih hidup atau semua keluarga yang masih hidup, apakah dia bisa mengetahuinya dan mendengarnya, ya, kondisi mereka.
Ya, nah, sebagaimana ya hal ini ditegaskan oleh para ulama dan ini terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya memang terdapat berbagai riwayat dari para ulama ya masa terdahulu ya yang menjelaskan bahwa mayat mengetahui ya apakah mengetahui kondisi keluarganya yang masih hidup atau tidak, ya di mana mereka senang ya ketika keluarganya dalam kondisi senang, mereka mengetahui ya pada saat keluarganya dalam keadaan sedih ya susah, mereka juga bisa mengetahuinya ya. Namun dalil-dalil yang membicarakan masalah itu statusnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim ya lemah ya, lemah. Kemudian juga dalam riwayat lain dari Abu Ayyub dari Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Maslamah ibn Ali Al-Kushani, dan dia adalah perawi yang dhaif ya. Maslamah ibn Ali adalah orang Syam, perawi yang lemah dan bahkan matruk ya, kata Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir ya, mengenai ya riwayat bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu bisa mengetahui dan mendengar kondisi keluarga mereka yang masih hidup, mendengarnya dan mengetahuinya ya. Susah senangnya mereka mengetahui. Riwayat-riwayat berbicara tentang masalah ini ya. Kalau kita katakan secara mutlak mereka mengetahui semuanya, maka sekali lagi ya riwayatnya adalah lemah. Nah, namun ya ada asar yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh tersebut yang dinukil dari kitab Al-Qubur karya Ibnu Abi Dunya ya, bahwasanya juga asar-asar itu juga ya dinilai bermasalah ya. Nah, namun sekali lagi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak beliau juga menegaskan mengenai permasalahan ini. Wal mayyit kadzalika la ya'lam bi syai'in min ahwalihim li'annahu ghaibun 'anhum fi na'imin aw adzab. Demikian pula mayit kata beliau, dia tidak bisa mengetahui keadaan keluarganya karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka ya. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau dalam azab yang mereka alami. Walakin qad ya yuttali'u Allah ba'd al-maut 'ala ba'd ahwali ahlihi walakin duna tahdid, kata beliau. Akan tetapi hanya saja terkadang Allah tampakkan kepada beberapa mayit sebagian keadaan keluarganya, namun ini tanpa batasan waktu tertentu. Akan tetapi mereka juga tidak bisa mengetahui selama-lamanya ya, kapanpun ya kondisi keluarga mereka yang masih hidup ya. Memang kondisi tertentu Allah izinkan mereka, kata beliau, namun tidak secara mutlak mereka mendengar dan mengetahui selama-lamanya, kata beliau. Jadi kalau kita katakan secara mutlak mereka mengetahui dan mendengar kondisi keluarganya yang masih hidup ya selamanya tanpa ada batasan waktu, ini tidak benar, kata beliau. Akan tetapi kalau diizinkan oleh Allah itu mungkin bisa saja terjadi, kata beliau ya. Wa qad ja'at athar la yu'tamad 'alaiha bi anna al-amwata qad ya'rifuna asya'a min ahwali ahlihim. Ya memang benar ada beberapa azhar, kata beliau, yang menyampaikan masalah ini bahwasanya orang yang telah meninggal dunia itu mengetahui kondisi keluarga dan mendengar ya kondisi keluarga yang masih hidup, namun dalil-dalil tersebut tidak bisa kita jadikan pegangan, kata beliau ya, artinya lemah ya dalil-dalilnya ya. Kenyataannya bahwasanya para mayit itu mereka tidak mengetahui ya kondisi keluarga mereka. Namun kalau Allah izinkan maka itu bisa saja terjadi. Maka mengingat perkara ini belum jelas kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama menegaskan dan menasihatkan agar kita tidak menyibukkan masalah ini
Apakah orang yang telah meninggal dunia itu mengetahui kondisi kita dan mendengar kondisi kita setiap hari, setiap waktu? Tidak perlu kita sibukkan masalah ini. Yang penting kita berusaha saja untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuknya, mendoakan mereka. Jangan sampai tidak kita doakan di dalam doa kita. Kita tunaikan janji mereka, wasiat mereka, hutang piutang mereka, dan juga menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang semasa hidupnya, dengan karib kerabatnya. Ini adalah perkara-perkara dan amal-amal kebaikan yang dapat membuat mereka senang. Yang itu sampai kepada mereka, berinfak atas nama mereka. Ini nasihat beberapa sebagian ulama. Tidak perlu kita menyibukkan masalah ini sehingga kita lupa memberikan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Dan juga kita tentunya tidak perlu menyebutkan masalah ini. Yang perlu kita persiapkan adalah amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, agar kita ketika diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan suci bersih diri kita, membawa bekal yang sebanyak-banyaknya, yang terbaik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk kebaikan kita juga bersama. Ini barangkali kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang dapat kita sampaikan pada waktu ini. Tadi kita katakan 3 hubungan ruh orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Baru 2 poin yang kita sampaikan, karena waktu isya sudah masuk. Maka kondisi yang ketiga ini kita hentikan dulu sampai di sini, dan tidak bisa kita sampaikan. Di lain waktu akan kita lanjutkan barangkali di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan kesehatan kepada kita bersama. Kita tutup sampai pembahasan kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.